Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Baruddin dari kelas D, mata kuliah IoT, NIM 60200122119. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkuman mengenai pemrograman dan perangkat lunak IoT. Perangkat pemrograman IoT. Pemrograman IoT berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak yang terhubung. Arsitektur menggunakan C++ dan Python untuk Raspberry Pi, sementara gateway interface menggunakan Java atau Node.js. Pemilihan bahasa pemrograman ditentukan oleh kapabilitas perangkat seperti: pertama, sensor dengan RAM 64 KB dan flash 256 KB membutuhkan bahasa seperti C atau embedded C. Kedua, perangkat Edge dengan RAM 512 MB dapat menjalankan MicroPython. Ketiga, gateway dengan RAM 4 GB mendukung Java dan containerization. Kemudian komponen ekosistem IoT. Ekosistem IoT terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, cloud. Infrastruktur dengan kapasitas tinggi seperti RAM 16 GB ke atas. Kedua, diprogram dengan Java, Python atau Node.js. Ketiga, mendukung teknologi big data seperti Hadoop dan Spark untuk mengelola data hingga petabyte. Yang kedua adalah gateway. Perangkat menengah RAM 2 sampai 4 GB diprogram dengan Node.js atau Java. Ketiga, bertanggung jawab dengan agregasi data, preprocessing, dan keamanan jaringan. Yang ketiga, edge device, seperti sensor dengan sumber daya terbatas, RAM 520 KB atau 2 sampai 8 KB, seperti ESP32, dan Arduino diprogram dengan C atau C++, MicroPython atau Arduino IDE. Ketiga, pengumpulan data dan kontrol akuator dan dengan konsumsi daya rendah seperti 160 mA. Bahasa pemrograman berdasarkan lapisan IoT. Pertama, edge device, C atau C++ dan assembly dominan untuk perangkat RAM 64 KB sampai dengan 520 KB. Embedded C memungkinkan optimasi memori hingga 60% dan konsumsi daya 160 mA. MicroPython menjadi alternatif untuk ESP32 dengan flash 4 MB. Gateway. Yang kedua, gateway Java dan Node.js, idea untuk perangkat RAM 2 sampai 4 GB. Kedua, Node.js efisien menangani 1000 plus koneksi simultan dengan mode non-blocking I/O. Tiga, Python dengan library seperti PAHO, MQTT memfasilitasi komunikasi multiprotokol. Kemudian cloud. Java dan Python mendominasi untuk infrastruktur RAM 16 GB ke atas. Kedua, Hadoop mengelola data hingga petabyte dengan throughput 200 MB/s. Spark menawarkan pemrosesan 100 kali lebih cepat dari MapReduce. HiveQL dan R digunakan untuk analisis prediktif dan visualisasi kompleks. Tantangan pemrograman IoT. Yang pertama, efisiensi daya. Mengoptimalkan kode untuk perangkat edge dengan konsumsi daya maksimal 160 mA. Teknik deep sleep dan wake up selektif pada ESP32 dan Arduino. Yang kedua, keterbatasan memori. Mengembangkan aplikasi dalam batasan RAM 64 KB sampai dengan 520 KB pada perangkat edge. Kedua, optimasi embedded C dapat menghemat hingga 60% penggunaan memori. Tiga, keamanan. Mengimplementasikan enkripsi TLS atau SSL pada gateway dengan RAM 2 sampai 4 GB. Mengelola autentikasi multi aplikasi antara edge device, gateway, dan cloud. 4, konektivitas. Menangani komunikasi intermittent dengan protokol hemat bandwidth seperti MQTT dan
up, mentransmisikan data dengan overhead minimal saat koneksi tidak stabil. Peran sistem operasi dalam IoT. Sistem operasi IoT memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengelola hardware, seperti mengoptimalkan penggunaan CPU dan RAM pada perangkat dengan memori terbatas, mengatur akses ke berbagai sensor dan aktuator dengan konsumsi daya minimal. Yang kedua, pemrosesan data, menyediakan API untuk mengidentifikasi, memfilter, dan memanipulasi data sensor. Pemrosesan data untuk mengurangi beban transmisi hingga 40%. Yang ketiga adalah komunikasi, mengelola stack protokol MQTT, COAP, HTTP untuk mengirim data secara efisien, mendukung komunikasi multiprotokol antara perangkat edge, gateway, dan cloud. Sistem operasi untuk IoT. Yang pertama, Riot OS, seperti sistem operasi waktu nyata dengan kebutuhan memori minimal 2 KB RAM, 10 KB ROM, mendukung bahasa C atau C++ dengan kompatibilitas POS 9. Fitur multithreading, komunikasi antar proses dan prioritas penjadwalan. Kemudian mendukung protokol 6 LoWPAN, CoAP, dan MQTT untuk komunikasi hemat energi. Optimal untuk perangkat sensor dengan mikrokontroler 8-32 bit. Kemudian yang kedua, Contiki OS, membutuhkan hanya 2 KB RAM dan 30 KB flash storage, mendukung IPv6 atau 6 low PAN, RPL, CoAP, dan MQTT SN, menggunakan mode pemrograman Proto-Threads untuk efisiensi memori, menyediakan simulator COJA untuk pengujian jaringan virtual, ideal untuk jaringan sensor nirkabel dengan daya rendah LLNS. Kemudian Embed OS, membutuhkan 32 bit ARM Cortex M dengan minimal 8 KB RAM, dukungan Wi-Fi, Bluetooth, LE, LoRaWAN, dan 6 LoWPAN terintegrasi, keamanan tingkat perangkat dengan TLS atau DTLS dan ARM Trust Zone. Kemudian mendukung pemrograman berbasis C atau C++ dengan API berorientasi objek. Kemudian cocok untuk produk komersial dengan kebutuhan konektivitas cloud. Terus yang keempat adalah Linux untuk IoT. Kelebihan: dukungan perangkat keras luas, ekosistem pengembangan matang, mendukung berbagai bahasa pemrograman. Keterbatasannya, membutuhkan memori minimal 4 MB RAM dan 8 MB flash storage, konsumsi daya tinggi, waktu boot relatif lambat. Kemudian distribusi khusus, Ubuntu Core 150 MB, OpenWRT 8 MB, dan Yocto Project. Solusi komersial untuk IoT. Perbandingan platform IoT komersial utama seperti AWS IoT, mendukung 1 miliar perangkat dan integrasi dengan 200 plus layanan AWS, keamanan dengan inskripsi 256 bit. Biaya operasi meningkat 35% untuk lebih dari 5.000 perangkat. Kemudian IBM Watson IoT Platform, analitik kognitif untuk 13 jenis data sensor, digital twin dengan akurasi 98%, membutuhkan 120 plus jam pelatihan untuk sertifikasi. Kemudian Microsoft Azure IoT, pemrosesan 24 juta pesan per detik, inferensi AI di Edge untuk mengurangi bandwidth hingga 90%, ketergantungan pada lisensi Windows Server untuk fitur tertentu. Kemudian Google Cloud IoT, pertama PAP atau SOAP untuk dengan throughput 1 juta pesan per detik, integrasi dengan TensorFlow untuk analisis prediktif. Kemudian dukungan teknis lebih lambat, SLA 12-24 jam. Bahasa-bahasa pemrograman IoT seperti MicroPython untuk perangkat IoT, JavaScript untuk pengembangan IoT, bahasa C dan embedded C. Kemudian perbandingan bahasa pemrograman untuk IoT seperti C, embedded
C atau embedded C. Konsumsi RAM rendah, performa tinggi, ideal untuk microcontroller 8 bit sampai 32 bit. Kemudian Python atau MicroPython mudah dipelajari, pengembangan cepat, pustaka ML dan analisis data. Kemudian JavaScript atau Node.js, visualisasi dengan real time, komunikasi MQTT, cocok untuk gateway IoT. Kemudian Java, platform independen, keamanan kuat, dukungan multithreading untuk pemrosesan paralel. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.